Topik kepemimpinan merupakan topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. Sahabat Planters, ada 3 poin utama yang akan saya bagikan dalam kali ini. Yang pertama, bicara tentang leadership, coaching, dan managing innovation. Jim Collins merumuskan ada 5 level leadership. Yang pertama, highly capability individual. Seorang leader sebagai individu mampu berkontribusi secara produktif melalui talenta, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik yang dia miliki. Level yang kedua, contributing team member. Seorang leader mencapai tujuan dan bekerja sama secara efektif dengan yang lain dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah tim. Level yang ketiga, competent manager, di mana seorang leader sudah bisa mengorganisasikan people dan sumber daya yang ia miliki, di antaranya money, method, mesin, agar mencapai efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuannya. Level yang keempat, effective leader. Seorang leader yang efektif mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan memicu kelompok agar bekerja dengan standar yang tinggi atau melampaui targetnya. Dan level yang terakhir adalah level eksekutif, di mana seorang leader haruslah membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan, mampu mengkombinasikan antara pribadi dengan kerendahan hati dan tekad untuk melampaui target. So, di mana level Anda saat ini? Change leadership bicara tentang sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim dengan 3 cara. Yang pertama, communication. Seorang pemimpin yang sukses adalah yang mampu mengkomunikasikan apa dan mengapa. Para pemimpin yang menjelaskan tujuan perubahan dan menghubungkan dengan nilai-nilai dari organisasi itu. Yang kedua, collaboration. Pemimpin yang berhasil melakukan kolaborasi mendorong karyawan untuk keluar dari bagian-bagian mereka dan menolak untuk mentolerir persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, komitmen. Pemimpin mampu menunjukkan keuletan dan kegigihan, serta bersedia untuk keluar dari zona nyaman mereka. Bersedia mencurahkan lebih banyak waktu untuk upaya perubahan dan fokus pada big picture yang akan dicapai dalam sebuah perusahaan. Coaching and nurturing. Seorang pemimpin yang melakukan coaching menciptakan tempat kerja yang lebih baik. Beberapa poin tentang coaching, diantaranya adalah tugas coach untuk menciptakan nilai dan mengajarkannya kepada orang lain. Menciptakan tempat kerja di mana orang bisa berkembang, bukan menyia-nyiakan bakat, atau malah membuat mereka semakin sakit. Fokus pada hubungan kerja di mana seorang coach adalah sebagai fasilitator. Fungsi coach lebih pada bertanya daripada memberitahu. Itu artinya coach menghargai otonomi kita. Mereka percaya pada kemampuan kita untuk menemukan solusi yang sedang kita perlukan saat ini. Serta coach terlibat dalam diskusi-diskusi dengan kita. Managing innovation. Inovasi adalah tentang mengubah ide menjadi solusi untuk memberikan nilai tambah dari sudut pandang pelanggan. Definisi ini disampaikan oleh Nick Skillicon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyusun innovation dalam sebuah ekosistem. Yang pertama, people. Pengetahuan dan pengalaman adalah energi dari inovasi. Ide kreatif dan semangat inovasi hanya akan muncul dari gaya kepemimpinan yang kondusif. Yang kedua, proses organisasi akan semakin cepat bila mereka belajar dari kegagalan-kegagalan atau kerugian yang mereka peroleh. Mampu mengorganisasi untuk menampung, menilai, menseleksi proses ide inovasi juga berpengaruh sangat besar. Selain itu juga dibutuhkan teknologi untuk menciptakan teknologi dan inovasi lain akan membuat pengembangan inovasi itu jauh lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, policy. Strategi yang dipilih perusahaan akan menentukan tingkat keseriusan dalam berinovasi. Demikian juga KPI dan sasaran yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Tata kelola yang bersifat sentral, ketat, birokratif akan membuat proses inovasi itu berjalan lambat. Dan yang keempat, climate. Lingkungan dan budaya juga sangat berpengaruh terhadap penciptaan inovasi. Inovasi membutuhkan tenaga dan biaya. Menentukan prioritas akan membuat inovasi lebih berfokus sehingga berhasil. Lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin yang inovatif? Yang pertama, mematahkan semangat inovasi.
Jangan katakan kalian harus inovasi. Namun ketika ada ide baru muncul, dengan cepat Anda mematahkannya. Yang kedua, memaksakan pendekatan top down. Justru sebaliknya, ciptakanlah ide-ide inovasi dari bawah. Tanya pendapat dari bawahan Anda dan beri mereka tantangan. Yang ketiga, seringkali seorang pemimpin itu merasa aku paling tahu segalanya. Dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk mendorong munculnya ide kreatif dari bawahan. Yang keempat, tidak cepat memonitor atau mengevaluasi. Di sini dibutuhkan dukungan sumber daya supaya inovasi itu dapat berkembang, serta kita bisa mengevaluasi dan menyempurnakan dari ide-ide inovasi yang muncul. Yang kelima, sistem dan aturan adalah harga mati. Organisasi membutuhkan sentuhan kreatif beriringan dengan SOP. Coba pikirkan ulang, apakah sistem dan aturan yang ada saat ini masih relevan? Yang keenam, takut ambiguitas dan risiko. Tanggung jawab pemimpin adalah memperjelas segala ambiguitas yang terdapat dalam suatu inovasi. Bantu identifikasi dan merumuskan mitigasi risiko dari inovasi itu. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat.